Puji nama Tuhan, kami ucapkan shalom bagi kita semuanya. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang hebat-hebat dan luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita minta kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, sehingga firman yang dilepaskan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Kami percaya mujizat-Mu masih ada dalam hidup kami dan sedang bekerja dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari Bapak Ibu kita katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari kita katakan, kita katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari Bapak Ibu, biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib Amin. bagiku. Ya Yesus. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Kita angkat tangan kita katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan, sungguh ku percaya Tuhan, Percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan iman kita katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku.
ajaib. Engkau yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami ya Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap jiwa kami. Dan Engkau yang menyegarkan setiap roh dan jiwa kami ya Tuhan. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mujizat-Mu masih nyata. Mujizat-Mu masih bekerja. Mujizat-Mu masih ada dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Teruskan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Biarkan mujizat-Mu bekerja. Mujizat kreatif itu bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang memberkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu ini dengan pengurapan yang baru. Sehingga firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, itu boleh membangkitkan setiap kami. Itu boleh menyegarkan setiap roh yang lesu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus. Singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan kami buka hati kami untuk firman-Mu. Mari Engkau yang memberkati, menguduskan setiap pikiran hati kami Tuhan. Sehingga firman itu boleh bertumbuh dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera yang dari Yesus Kristus mengalir memenuhi hati dan kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Baik saudara, renungan kita pada hari ini dalam 1 Tawarik 16 ayat 11. Firman Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan merindukan setiap kita memiliki atau mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Seringkali kita melalaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita asik dengan kesibukan kita sendiri. Kita asik dengan kesenangan kita sendiri. Melalui kehidupan kita dengan semau kita. Bahkan ketika kita merencanakan sesuatu dalam mengambil keputusan dan bertindak, seringkali kita tidak meminta petunjuk atau tuntunan Tuhan. Ketika masalah mulai terjadi dalam kehidupan kita, marilah saudara kita mengintrospeksi diri kita. Apakah mungkin selama ini kita telah jauh dari Tuhan? Jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Namun marilah kita merendahkan hati kita dan menjadikan kesempatan ini adalah saat untuk kembali hidup dengan benar dan kembali mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita agar kita selalu mencari Tuhan dan kekuatannya dan mencari wajahnya senantiasa. Amin. Ketika masalah hidup kita terasa begitu amat berat dan bahkan sepertinya tidak ada lagi harapan dan jalan keluarnya, maka satu-satunya tindakan yang benar yang seharusnya kita lakukan adalah mencari Tuhan dan kekuatannya dan juga mencari wajahnya setiap saat. Jangan pernah kita mencari dan berharap pertolongan dari manusia saudaraku. Karena pertolongan kita yang sejati adalah hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata dari mencari Tuhan memiliki arti suatu tindakan yang hanya didasarkan dari kerinduan kepada Tuhan untuk mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, mencari petunjuk dari Tuhan dan mengubah arah hidup kita agar lebih sungguh-sungguh lagi hidup di dalam kebenaran dan juga sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari bahwa kita memiliki banyak kesalahan dan kelalaian dalam kehidupan kita. Mungkin juga ada dosa atau kesalahan lain yang telah kita perbuat atau kita lakukan kepada Tuhan. Marilah kita mengakuinya di hadapan Tuhan, saudara. Marilah kita meminta pengampunan Tuhan dan kita mulai berkomitmen agar kita hidup benar, hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Yesus mulai hari ini, saudara, ketika kita mendengarkan renungan ini. Amin. Seringkali ketika dalam menghadapi tekanan, masalah, tantangan, ada banyak orang yang terlibat di dalamnya. Ada yang telah menyakiti hidup kita, saudara. Ada orang yang berbuat jahat pada kita. Ada yang ingin menjatuhkan kita, baik dalam berumah tangga, dalam usaha kita, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan kita tentu, dan apapun yang kita lakukan, saudara. Hari ini, marilah kita melepaskan pengampunan kepada mereka. Jangan pernah menyimpan kepahitan, jangan pernah menyimpan amarah, dendam, dan lain sebagainya dalam kehidupan kita, saudara. Ampunilah mereka, doakan dan berkati mereka, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika masalah yang kita hadapi begitu sangat berat, jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah komplain dengan Tuhan, saudara. Jangan pernah mengeluh, sebab itu tidak akan pernah dapat mengubah keadaan yang kita alami. Namun marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita, saudara. Sebagaimana yang dilakukan Paulus dan Silas. Saudara tahu, Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, mereka tidak dapat melakukan apapun. Yang mereka lakukan hanya menaikkan pujian dan penyembahan sampai mujizat Tuhan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan di saat situasi, masalah, tekanan hidup yang begitu berat sehingga kita merasa tidak mampu lagi, kita merasa kita tidak kuat lagi. Ingatlah bahwa ada Tuhan yang mampu dan berkuasa untuk melakukannya bagi kita semuanya. Amin, saudara. Ingatlah, saudara, ketika kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan menurunkan tangannya untuk menolong saudara dan saya. Ketika kita tidak dapat melakukan apapun, ketika kita tidak ada lagi yang dapat kita lakukan, mari bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan lupa membaca Alkitab serta merenungkannya setiap hari. Kita minta hikmat dan pengertian dari Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan. Dan tetaplah menantikan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Tetaplah percaya bahwa ada jalan keluar bersama Yesus menurut waktu Tuhan yang tepat dan indah. Amos 5 ayat 6a berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara, ketika kita mencari Tuhan, maka kita pasti akan hidup dan memiliki jaminan, karena Tuhan kita adalah sumber kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita datang kepada Yesus. Hanya Dia yang sanggup melepaskan kita dari beban, masalah, tantangan yang kita alami. Tuhan sanggup melimpahkan damai sejahtera, sukacita, bahkan kelegaan dalam kehidupan pribadi kita, lepas pribadi, dimanapun kita berada. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, buat napas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Dan bahkan ya Tuhan, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, mendengarkan setiap janji-janji-Mu, perkataan-perkataan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk kami tetap ya Tuhan mencari wajah-Mu ya Tuhan, mencari wajah-Mu setiap saat, mencari
kekuatan yang daripada Tuhan. Ketika kami lemah, kami datang berseru memanggil namamu, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami jalan keluar, Engkau yang menghapus setiap air mata kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini yang mengingatkan kami untuk kami tidak memandang masalah kami, tapi kami memandang ke Engkau, karena Engkau yang memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan dan permasalahan yang kami alami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan, mampukan kami untuk kami melepaskan pengampunan buat orang-orang yang telah melukai hati kami. Kami mengampuni mereka, kami memberkati mereka ya Tuhan. Siapapun mereka yang telah melukai hati kami, yang telah menjatuhkan mungkin dalam usaha kami, bisnis kami, pelayanan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami, ada satu oknum yang tidak senang ya Tuhan, dan mencari jalan agar kami jauh daripada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau mendekatkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Seberat apapun tantangan yang kami alami, kami akan tetap fokus kepadamu. Kami akan tetap melekat di dalam Engkau ya Tuhan. Kami akan tetap tinggal di dalam Engkau, dan Engkau tinggal di dalam kami ya Tuhan. Itulah janji-Mu saat ini Tuhan. Dan setiap kami yang berbeban berat, kami taruhkan beban kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena ketika kami menaikkan tangan kami, mengangkat tangan kami, maka Engkau akan menurunkan tangan-Mu ya Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu, ada kuasa yang terjadi, yang bekerja, memberikan kekuatan di luar pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Engkau memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba melepaskan kuasa Allah untuk memberkati setiap mereka, setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga ya Tuhan. Berkati suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua, orang-orang yang bertalian darah dengan mereka ya Tuhan. Engkau memberkati mereka. Kami melepaskan kuasa Allah, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan setiap umat-umat-Mu yang sakit saat ini. Sakit, penyakit, apapun itu namanya Tuhan, kami taruhkan di hadapan-Mu. Kami taruhkan di tangan-Mu ya Tuhan yang penuh kuasa itu. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkan dan memberikan tubuh yang baru ya Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu yang sakit saat ini. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang butuhkan penghiburan, mereka dihiburkan oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mereka yang terikat, mereka boleh dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka ya Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa buat mereka Tuhan dalam studi mereka. Biarlah mereka boleh menyelesaikan studi mereka tepat pada waktunya, dan mereka meraih semua impian mereka bersama-sama dengan Tuhan. Berkati juga mereka yang merindukan pasangan hidup, yang takut akan Tuhan, yang merindukan pekerjaan Tuhan, yang merindukan anak ya Bapa di tengah-tengah rumah tangganya. Kami yakin dan percaya Tuhan yang membuka jalan dan menjawab setiap doa-doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah anak domba Allah. Bentengi dengan api kudus-Mu sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Kami menyerahkan seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan keluarga, rumah tangga mereka. Kami menyerahkan usaha, pekerjaan, pelayanan, bisnis, apapun yang mereka lakukan, pergumulan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa yang kami cintai ya Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa kami, Engkau yang memulihkan bangsa kami. Belas kasihan Tuhan, perkenanan Tuhan turun atas bangsa kami. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku menyembah Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan itu ya Tuhan. Terima kasih, ini kerinduan kami Tuhan. Kami percayai setiap suku-suku boleh datang sujud menyembah-Mu. Suku, kaum, bahasa dan bangsa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu.
Biar Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menjawab, membuka jalan buat seluruh pergumulan kami. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.